oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam bagian yang kedua, yaitu kematian dibagi dalam dua dimensi. Yang pertama ada yang disebut dengan namanya kematian fisik. Kematian fisik ini adalah suatu keadaan di mana manusia berhenti bernapas. Dan juga sekaligus berhenti total untuk tidak lagi melakukan segala aktivitas apapun. Sehingga panca inderanya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, total tidak lagi bisa digerakkan. Apalagi melakukan segala sesuatu sebagaimana ya dulu waktu dia masih hidup. Dia sudah tidak bisa lagi. Artinya orang yang mati secara fisik adalah berhenti total indera dan bahkan semua organ-organ di dalam tubuhnya untuk tidak lagi bisa melakukan aktivitas apapun dan bahkan juga mengerjakan apapun juga. Kita yang sangat signifikan di dalam perjanjian baru. Ananias dan Safira yang mati secara fisik. Yang seringkali saya katakan kematian keluarga Ananias dan Safira ini karena ini adalah jenis keluarga yang mata duitan atau mata hepengan atau mata cuanan. Karena kematian mereka ini agak tragis. Disebabkan hanya karena mereka tidak taat melakukan firman Tuhan, yaitu memberikan perpuluhan. Langsung koit mereka. Sehingga hasil penjualan tanah mereka itu tidak juga mereka menikmati. Tapi orang yang masih hidup yang menikmati. Ananias dan Safira adalah contoh orang yang mati secara fisik. Jadi, semua orang yang percaya atau yang belum percaya, semua orang yang sudah bertobat kepada Kristus, bahkan orang yang belum bertobat kepada Kristus, pasti mengalami kematian secara fisik. Karena Kejadian pasal 3:19 mengatakan, kita ini kan bahan bakunya didesain oleh Tuhan dari debu dan tanah. Maka untuk itulah Tuhan katakan, suatu saat kita juga akan mengalami kematian secara fisik, yang mana bahan baku tubuh kita yang berasal dari debu dan tanah harus dikembalikan kepada debu dan tanah. Maka untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya diundang untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah penghiburan, selalu saya katakan bahwa kematian sanak famili dan saudara yang meninggalkan kita hari ini, ya, kalau dia sudah bertobat kepada Kristus, itu bukan kematian untuk selama-lamanya, tetapi itu hanyalah kematian sementara, karena nanti kita masih bisa berjumpa dengannya di surga. Juga selalu saya katakan, ya, setiap orang yang lahir ke dunia ini harus sadar, harus paham bahwa dia juga suatu saat akan mati. Intinya Bapak Ibu kita juga harus paham, kita juga harus sadar. Kalau kita lahir ke dunia ini, kita juga harus siap meninggalkan dunia ini, alias apa? Mengalami kematian. Saudara, di antara kita jangan ada lagi yang takut menghadapi kematian ya. Kalau masih ada, berarti patut dicurigai. Jangan-jangan kita belum bertobat, Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena kalau orang lahir ke dunia ini, berarti dia harus sadar, berarti dia harus paham bahwa dia akan mengalami kematian suatu saat. Jadi artinya apa? Semua orang yang lahir ke dunia ini pasti akan meninggal. Pasti akan mati. Ini perlu kita jelaskan juga kepada orang-orang kita layani ya. Supaya mereka bisa persiapkan diri menyongsong kematian itu. Dengan cara apa? Bertobat kepada Kristus. Nah, memang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Mazmur 90 ayat 3 dan juga dalam Pengkhotbah pasal 30 ayat 20. Jelas sekali dikatakan di sana bahwa manusia ya harus dikembalikan kembali ke dalam debu dan tanah. Karena memang awal mula bahan baku dari kita, daging kita ini kan dari debu dan tanah. Maka menjadi sesuatu hal yang wajar lah kalau setiap orang yang meninggal harus dan wajib dikembalikan ke tanah. Ada dua pola atau ada dua cara yang sering dipakai oleh orang Kristen dalam proses mengembalikan tubuh orang yang berasal dari debu dan tanah itu. Satu, dimakamkan.
mayoritas ya orang Kristen memilih pola ini, dimakamkan. Dan itu nggak jadi masalah. Yang penting apa? Tubuh yang berasal, bahan baku tubuh yang berasal dari debu dan tanah itu kan kembali kepada tanah kan gitu. Dan pola yang kedua, dikremasi. Sebenarnya ini juga nggak ada masalah. Karena toh juga, ya, ini adalah bagian daripada proses pengembalian bahan baku dari tubuh itu kembali kepada debu dan tanah. Seringkali ada orang bertanya, Pak Tony lebih setuju yang mana? Saya bilang, prinsipnya saja yang penting. Bagaimana seseorang yang berasal dari debu dan tanah bahan bakunya harus dikembalikan kepada debu dan tanah. Artinya apa? Terserah saja. Mau pilih proses dimakamkan atau dikremasi silahkan saja. Tapi saya selalu ingatkan, yang paling amat terpenting adalah pastikan orang ini waktu dia masih hidup di dunia ini sudah sungguh-sungguh bertobat loh. Supaya apa? Kematiannya dia jangan sampai berujung kepada kematian yang membinasakan di neraka. Tapi kematian fisik yang dialami oleh dia harus menjadi awal buat dia untuk memindahkan dia ke pangkuan Abraham. Itulah kematian yang pertama Bapak Ibu. Yang saya katakan tadi, semua orang yang lahir ke dunia ini pasti akan mati, pasti akan meninggal, pasti akan meninggalkan kita. Termasuk Bapak Ibu dan Saudara juga sama. Kita akan mengalami kematian ini juga. Lain hal, ada pengecualian memang contoh-contoh kasus dalam Alkitab seperti Henok. Kalau itu dia tidak mengalami kematian secara fisik, tapi langsung diangkat secara tubuh yang sempurna, ya, oleh Tuhan. Ada contoh-contoh kasus yang seperti itu. Tapi kan kita tidak bisa maksa Tuhan. Supaya apa? Polanya Henok yang harus terjadi dalam diri kita. Nggak boleh. Mengapa? Itu kan keputusan Tuhan. Ya. Nah. Yang berikutnya, kematian rohani. Ini adalah kematian yang lebih mengerikan. Mengapa saya katakan kematian rohani ini lebih mengerikan dibanding kematian fisik? Begini Bapak Ibu. Kematian rohani ini adalah jatuhnya manusia yang pertama yang diwakili oleh Adam dan Hawa ke dalam dosa. Sehingga dengan jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa menyebabkan putus total hubungannya dengan Tuhan. Artinya apa? Kedekatan, relationship-nya Adam dan Hawa dengan Tuhan putus total. Ini juga dialami, membawa dampak terhadap kita, Bapak Ibu. Ya, relasi kita secara personal juga dengan Tuhan itu putus total. Itu yang mengakibatkan seringkali orang berdosa menganggap bahwa Tuhan itu jauh, gitu kan? Waktu mengalami masalah dan pergumulan. Karena memang dia belum bertobat kepada Tuhan. Karena memang hubungannya dengan Tuhan belum tersambung kembali. Belum terkoneksi kembali dengan bertobat. Akibat yang kedua ditimbulkan oleh kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa itu adalah putus totalnya komunikasi dengan Tuhan. Dan ini juga membawa dampak terhadap kita kalau kita belum bertobat kepada Kristus. Di mana komunikasi kita dengan Tuhan itu juga sering tidak terkoneksi dengan baik. Sering tidak berjalan dengan baik. Sehingga apa? Banyak doa yang diungkapkan, disuarakan, dimohonkan kepada Tuhan. Dikatakan dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 3. Doa kita itu mentok. Kenapa mentok? Karena ada dosa yang menghalangi. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini harus diatasi dengan cara apa? Bertobat secara pribadi. Kecuali bagi orang yang sudah bertobat secara pribadi, memang terjadi pemulihan hubungan dengan Tuhan. Artinya apa? Kita bisa dekat kembali kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengungkapkan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita gumuli dalam hidup ini. Komunikasi kita juga dengan Tuhan makin lebih produktif. Sehingga apa? Kita bisa leluasa menyampaikan dan memohonkan ucapan syukur dan permohonan kita kepada Tuhan. Dimanapun dalam keadaan apapun. Ini kalau sudah bertobat.
Tapi kalau belum bertobat, putusnya hubungan tadi atau relationship tadi atau putusnya komunikasi tadi akan tak berlangsung. Roma 3:23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua orang telah berbuat dosa. Itu jelas. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang ada di muka bumi apapun agamanya dan sukunya, keyakinannya, kepercayaannya, darahnya adalah orang berdosa. Ya. Dalam Roma 6:23, kalau manusia terus-menerus jatuh dan hidup terus di dalam dosa dari waktu ke waktu, apa ujungnya, apa hasilnya, apa akibatnya? Tidak lain tidak bukan kebinasaan. Penghukuman yang total di neraka. Kecuali kalau orang itu sudah bertobat, Bapak. Yang lebih menarik lagi dalam Efesus pasal 2 ayat 1. Kita baca dulu ayat. Boleh Pak Marbun? Efesus pasal 2 ayat 1. Boleh Pak Marbun dibacakan dulu buat kita? Efesus pasal 2 ayat ya, Efesus 2 ayat 1 ya Pak Marbun ya. Oke, ketemu ayatnya Pak Marbun, boleh dibacakan buat kita? Efesus 2 ayat 1. Baik, supaya lebih cepat saya baca aja dulu Bapak Ibu ya. Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Artinya begini Bapak Ibu. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu kan membawa dosa turunan kepada kita yang lahir ke dunia ini. Itu membawa dosa turunan kepada kita. Maka dikatakan oleh Paulus dalam Efesus pasal 2 ini. Ya. Orang yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Ya. Dia bisa saja hidup secara manusiawi di dunia ini. Tetapi dalam pandangan Tuhan, dalam perspektif Tuhan, dari kacamata Tuhan, orang itu mati secara rohani. Jadi artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bisa saja orang itu hidup secara jasmani, tapi semuanya di hadapan Tuhan dia mati secara roh. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film vampir ya, kira-kira itulah gambaran paling dekat. Vampir itu kan mayat, ya, yang sudah, ya, tubuh orang yang sudah mati kan, yang coba dihidupkan, kan kira-kira begitu. Itu gambaran dari orang yang hidup secara jasmani, tapi hanya mati di hadapan Tuhan. Intinya apa? Kalau dibanding orang yang hidup secara jasmani dan mati secara rohani, mana lebih banyak di dunia ini? Pasti lebih banyak orang yang hidup secara jasmani, tapi mati secara rohani. Mengapa? Karena mereka belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, Bapak Ibu. Ya. Nah, maka disinilah sebenarnya kita penting bertakan Injil. Supaya mereka tidak hanya sekedar hidup di dunia ini, tapi juga mereka hidup secara rohani di hadapan Tuhan. Saya sudah jelaskan tadi. Sebab akibat yang muncul waktu manusia itu masih mempertahankan dosa warisan dari Adam dan Hawa dengan cara tidak bertobat kepada Kristus. Komunikasinya dengan Tuhan putus. Sehingga apa? Apa yang didoakan, apa yang dimohonkan selalu mentok, tidak terjawab-jawab. Nah, mungkin sebagai bahan evaluasi Bapak Ibu ya buat kita ya, pribadi. Ya. Kalau masih kita merasa lebih banyak doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Ini jadi pertanyaan evaluasi buat kita. Jangan-jangan nih, hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan belum pulih kembali. Artinya apa? Jangan-jangan kita belum sungguh-sungguh bertobat secara pribadi. Sehingga apa? Banyaknya doa yang kita naikkan, banyaknya doa yang kita panjatkan, tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Sehingga kita mungkin merasa menjalani hidup ini tidak lebih daripada hanya sekedar apa? Kekuatan kita sendiri. Ini pertanyaan, ini apa? Pertanyaan evaluasi buat kita.
Nah, untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 dikatakan semua orang yang telah mati secara rohani. Siapa ini? Orang yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Mereka mati secara rohani, maka mereka pasti dilempar ke dalam lautan api. Kecuali kalau mereka tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, maka mereka tidaklah dilemparkan ke dalam lautan api atau neraka. Enggak. Maka inilah mengapa kita penting, Bapak Ibu, jangan hanya sekedar hidup secara jasmani, tapi mati secara rohani. Pastikan waktu kita hidup secara jasmani di dunia ini, kita juga harus hidup secara rohani. Caranya bagaimana? Tobat terima secara pribadi. Jangan sampai kita hanya sekedar hidup secara jasmani, tapi sebenarnya kita mati secara rohani. Sehingga apa? Akibat yang ditimbulkannya di kemudian hari adalah kematian, kebinasaan di neraka. Maka saya itu mau mendorong Bapak Ibu sekali lagi, mari kita semakin giat untuk beritakan Injil. Nggak usah jauh-jauh dulu deh. Kepada anggota keluarga kita paling terdekat aja dulu. Ya. Maka Bapak Ibu, seringkali ada pertanyaan begini. Pak Tony, wah saya nggak tahu orang tua saya, famili saya, saudara saya itu sudah bertobat atau belum waktu dia masih hidup di dunia. Tapi saya tahu saya nggak pernah beritakan Injil, kata dia. Kira-kira gimana Pak Tony? Rohnya di mana itu? Yang kita katakan bukan saya yang bilang. Kalau orang itu waktu dia hidup di dunia ini belum sungguh-sungguh bertobat, ya udah, alamatnya jelas, nggak usah ditarik-tarik, dan itu nggak bisa dipindah-pindahkan pemakamannya. Rohnya pasti ya di neraka sementara atau dari dalam bahasa yang lain. Ya, Bapak Ibu, saya sudah kasih contohnya tadi, Hades, ya, atau alam maut sementara. Ya, nah, jadi sekali lagi, Bapak Ibu, ini harus kita pahami. Ya, bagian yang berikutnya adalah